Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan memori dan penyimpanan komputer. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siftian Abdullah Jidan Razarki dengan NIM terakhir 046, kelas Sistem Informasi 2021B. Terkait materi kali ini ada beberapa subbab yang perlu kita dalami. Yang pertama adalah pengertian memori, yang kedua adalah manajemen memori, selanjutnya ada jenis-jenis memori, ada juga struktur memori dan juga hierarki memori. Baik, langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan dasar materi. Secara definisi, memori adalah alat penyimpanan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program, di mana untuk data dan program yang disimpan tersebut dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Untuk struktur penyimpanan sendiri, di mana untuk program komputer pastinya berada di dalam memori utama, biasanya pada RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah salah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun demikian, hal ini tidak mungkin karena ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Untuk struktur penyimpanan sendiri akan masuk pada tipe memori komputer, dapat dipantau secara langsung pada bagan yang telah ada, di mana untuk tipe memori terdapat dua tipe memori. Yang pertama adalah memori utama, yang kedua ada memori sekunder. Untuk memori utama nantinya ada dua, yaitu ROM dan RAM. Di mana untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Kemudian untuk tipe memori yang kedua ada memori sekunder atau secondary memory. Terdapat optical storage device, magnetic storage device, dan flash memory device yang akan kita bahas pada pemaparan selanjutnya. Oke, kita masuk pada memori utama, di mana hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses oleh prosesor. Dengan demikian, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Untuk mempermudah akses perangkat input dan output ke memori, pada arsitektur komputer menyediakan fasilitas pemetaan memori ke input atau output. Dalam hal ini, sejumlah alamat di memori diciptakan dengan device register. Membaca dan menulis pada alamat memori ini menyebabkan data ditransfer ke device register. Metode ini cocok untuk perangkat dengan waktu respon yang cepat seperti video controller. Dan juga memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM dan juga RAM. Untuk memori utama sendiri bersifat volatil, artinya membutuhkan arus listrik yang menetap untuk mengelola data. Jika listrik terputus, maka data yang tersimpan di dalamnya akan hilang. Oke, kita masuk pada yang pertama. Jenis yang pertama yaitu ROM. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Berbeda dengan sebelumnya, untuk kasus kali ini ROM tidak akan mati ketika kehilangan daya. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi di ROM akan dipindah ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan juga menampilkan pesan di layar. Terdapat banyak sekali tipe ROM, namun untuk pembahasan kali ini akan kita bahas 4 tipe ROM, yaitu MROM, PROM, EPROM, dan EEPROM. Untuk yang pertama adalah MROM atau mass ROM, adalah jenis ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable, sehingga ROM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Selanjutnya ada PROM. PROM adalah singkatan dari Programmable Read Only Memory.
EPROM adalah memori read-only yang datanya hanya dapat ditulis satu kali oleh pengguna. Perbedaan antara PROM dan ROM adalah PROM diproduksi berupa memori kosong, sementara ROM diprogram selama proses pembuatan. Penggunaan yang membeli PROM akan membutuhkan perangkat khusus yang disebut PROM Programmer atau PROM Burner untuk dapat menulis data yang diinginkan ke PROM yang belum terisi, alias blank. Proses pengisian data ke PROM disebut juga dengan burning. Jenis ROM ini hanya dapat diprogram sekali setelah pembuatan. Untuk selanjutnya ada EPROM atau singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah jenis read-only memory yang memiliki kemampuan untuk menghapus data yang diprogram sesuai dengan nama jenis memorinya. Biasanya EPROM eraser dapat melakukan hal ini, sehingga memungkinkan untuk memprogram ulang memori. Untuk melakukan hal ini, jendela transparan bermineral quartz disediakan pada paket memori untuk memudahkan. Untuk secara wujudnya, pada EPROM terdapat bagian tengah itu. Kemudian selanjutnya ada EEPROM atau singkatan dari Electrical Erasable and Programmable Read-Only Memory. EEPROM memiliki prinsip yang mirip dengan EPROM, tetapi cara pemrograman dan menghapusnya dilakukan dengan memaparkan data ke muatan listrik atau elektrikal. Memori EPROM dapat menghapus dan diprogram ulang sebanyak 10.000 kali. Penghapusan dan pemrograman makan waktu sekitar 4 hingga milidetik. Pengguna dapat menghapus dan memprogram ulang secara selektif. Hanya beberapa byte atau keseluruhan chip memori pun bisa dan lebih fleksibel tetapi cukup lambat untuk pemakaian EPROM sendiri. Selanjutnya, yang sebelumnya ada ROM, kali ini ada RAM. RAM sendiri adalah kumpulan chip memori berupa IC atau Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah atau diganti dan bersifat volatil. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Untuk kali ini terdapat dua tipe RAM. Yang pertama ada DRAM dan yang kedua ada SRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan lebih tinggi dari EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Kemudian ada SRAM atau Static Random Access Memory, adalah jenis RAM yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga lebih cepat. Namun SRAM memiliki kelemahan, yakni biaya produksinya mahal, sehingga hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan menangani bagian yang betul-betul penting. Untuk selanjutnya ada secondary memory atau memori sekunder. Memori sekunder lebih banyak mengarah pada penyimpanan data-data pribadi seperti dokumen, kemudian audio, video, gambar, dan sebagainya. Memori utama adalah media untuk menyimpan instruksi seperti itu. Sedangkan memori sekunder tadi berfungsi sebagai storage device atau media penyimpanan. Bentuk dari memori sekunder ini seperti ROM, disket, CD atau DVD, hard disk, drive, seperti itu. Dari segi kecepatan akses, memori sekunder lebih lambat dibanding memori utama. Dan memori sekunder ini bersifat non-volatil, yaitu tidak membutuhkan arus listrik menetap untuk mengelola atau menyimpan data. Artinya, meskipun komputer dipadamkan atau memori sekunder ini dicabut dari komputer, data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang. Mulai dari optical storage device, yaitu perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable, serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasar. Contohnya ada compact disc, DVD, dan Blu-ray disc. Selanjutnya ada magnetic storage device atau perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil atau
Contohnya pada floppy disk dan hard disk drive. Selanjutnya ada flash memory device atau perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang diisikan oleh port USB komputer. Contohnya USB flash drive dan solid state drive atau SSD. Untuk SSD yang paling kencang kali ini yaitu SSD NVMe. Selanjutnya kita masuk kepada subbab pembahasan berikutnya yaitu manajemen penyimpanan. Terdapat 4 manajemen penyimpanan yang akan kita bahas, mulai dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, dan juga manajemen berkas. Untuk manajemen proses, sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, penundaan dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan juga menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Untuk selanjutnya ada manajemen memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, dan juga mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk penyimpanan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Untuk contohnya ada hard disk, disket, SSD, dan lain-lain. Ada pada manajemen berkas, yaitu berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Untuk hierarkis kali ini, misal direktori, volume, dan seterusnya. Sistem operasi bertanggung jawab untuk pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, kemudian mendukung manipulasi berkas dan direktori, kemudian memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Untuk sebab berikutnya yaitu mengenai struktur memori. Untuk struktur memori kali ini berdasarkan pada speed dan size, mulai dari prosesor, kontrol, datapad, register, on-chip cache. Selanjutnya ada second level cache atau SRAM, main memory sebagai DRAM, dan secondary storage atau disk, dan juga tertiary storage. Dan selanjutnya ada hierarki memori. Di sini ada piramida memori mulai dari register atau prosesor, kemudian dilanjutkan pada memory cache, memori utama, cache disk, dan cakram magnetis yang memiliki dua jenis, yang memiliki tipe magnetis dan juga tipe cakram optis. Seperti itu. Dan juga ada lagi no virtual memory dan virtual memory komputer. Kurang lebih untuk bagian-bagian dan pembahamannya akan dibahas berikutnya, mulai dari real memory, entah virtual memory komputer maupun non virtual memory. Baiklah, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan memori dan penyimpanan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.